Kita sekarang kepada Suster Lisma. Silakan Ibu Lisma. Saya bidan di Rumah Sakit Bunda. Saya memang salah satu konsultasi. Sering sekali saya menemukan masalah-masalah ataupun problem-problem pada saat menyusui. Karena memang betul seperti yang Dr. Taufik ataupun Dr. Tiwi katakan, sangat bagus sekali jikalau ibu-ibu sudah mengetahui terlebih dahulu untuk bagaimana trik supaya ASI menyusui itu sukses. Posisi apa sih, bagaimana sih posisi yang terbaik, atau perekatan yang bagaimana sih supaya tidak terjadi lecet puting susu. Mungkin di sini saya mau menanyakan dulu, siapa yang anak pertama di sini, boleh ucungkan tangan ya? Oke, banyak juga ya. Kalau yang untuk kehamilan kedua? Oke, ada beberapa yang kehamilan kedua. Saya mau pertanyakan, waktu hamil yang pertama, anak yang pertama pernah mengalami lecet puting susu tidak? Lecet puting susu. Iya. Nah, itu sering sekali terjadi pada ibu-ibu yang menyusui lecet puting susu. Kalau sudah terjadi lecet puting susu, wih, perihnya minta ampun, nyerinya juga minta ampun. Iya Bu, stresnya juga minta ampun. Setiap kali mendengar bayi nangis, waduh, nyusu nih. Aduh gimana nih? Seperti itu, ya. Kita akan lihat bagaimana triknya supaya tidak terjadi lecet puting susu. Seperti yang kita ketahui, ASI mungkin beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini sudah jauh lebih mengerti apa itu ASI. Seperti yang tadi Dr. Tiwi katakan juga, ASI yang pertama kali keluar yaitu kolostrum. Kolostrum jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti yang Dr. Tiwi tadi katakan, mungkin sedikit sekali, mungkin tidak terlihat. Betul Ibu, karena pengalaman yang sudah di lapangan, itu kolostrum jarang sekali yang namanya di hari pertama, hitungan hari pertama gini Bu. Bayi lahir hari ini itu kategorinya 0 hari, besok baru 1 hari, besoknya lagi baru 2 hari, lalu selanjutnya baru 3 hari. Biasanya di hari ketiga itu dilakukan cek bilirubin, mengetahui bayi kuning atau tidak. Oke. Seperti yang Dr. Tiwi katakan tadi juga, rooming in dan bonding itu paling tepat sekali. Gitu. Dengan ibu sesering mungkin melakukan bonding, maka bayi menghisap sesering mungkin pula ke payudara ibu, rangsangan produksi ASI ibu akan diproduksi langsung. Dan kolostrum yang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu sering saya perhatikan gini, bayi-bayi yang dengan ASI eksklusif dan ibunya rooming in serta sering menyusuinya, itu berat bayinya memang turun di hari ketiga. Tapi bilirubinnya pun bagus sekali gitu. Normalnya kan kurang dari 12, itu terjadi 8, 7, 10, seperti itu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, terus aja menyusui. Karena dengan ibu menyusui rangsangan hormon oksitosin dan prolaktin akan dihasilkan. Oke, kita lanjut. Persiapan sebelum dan sesudah menyusui. Persiapannya pertama-tama yang ingin saya katakan, kita lebih ke sharing. Karena seperti di pengalaman lebih sering persiapan yang harus ibu lakukan. Yang pertama yaitu gini, siapkan dulu diri ibu. Yang pertama untuk kiat ASI eksklusif nih, ibu usahakan percaya diri dulu. Habis percaya diri, ibu yakin kalau ibu bisa untuk menyusui. Serta yang berikutnya itu usahakan ibu tidak terlalu panik, tidak stres, tidak terlalu khawatir, dan tidak terlalu kelelahan. Karena faktor itu semua mempengaruhi. Salah satu faktor pendukung juga yaitu lingkungan. Dan begini, untuk kategori khawatir seperti apa ya suster? Gini, ibunya percaya diri iya, yakin iya, tapi khawatir. Jadi gini pas nyusu ini, aduh ASInya keluar nggak ya? Cukup nggak ya? Itu sering tuh gitu. Jadi harusnya hisapan bayi itu merangsang produksi ASI. Tapi karena ibu khawatir, dia kedep kembali. Seperti itu. Ada beberapa contoh gini, bayi di ruangan saya, ibunya percaya diri gitu. Saya mau nyusu suster, iya saya mau ASI eksklusif gitu. Tapi setiap kali bayinya saya tempelkan, itu nangis kejer. Akhirnya saya pikir gini, setiap kali saya gendong, itu pasti otomatis bayinya diem. Kenapa ya gitu? Kemungkinan ibu khawatir. Pada saat saya bilang ibu tenang dulu, dan kalau bayi ibu nangis, coba ibu sendiri yang menenangkan gitu. Nggak akan saya ambil lagi. Akhirnya ibu mulai menenangkan, bayi mulai tenang. Habis tenang sedikit ibunya langsung nyusupin. Saya bilang jangan dulu ibu, jangan dulu, saya gituin. Sebaiknya tunggu dulu sampai ibu benar-benar tenang, baru mulai menyusui lagi. Setelah dia tenang, baru deh nangapnya gede. Hap, kamu. Kita lanjut. Untuk posisi, nah ini salah satu pemijatan punggung supaya produksi ASI dihasilkan. Selain menyusui, ada pijatan juga. Ini sangat baik untuk ibu, apalagi kalau udah selesai nyusui ya. Nyusui itu nggak sebentar Bu, ada yang 30 menit, benar nggak Bu? Bayi menyusui, kadang 1 jam, betul kan? Bisa lebih kata ibunya gitu. Kalau seandainya menyusui udah lama, pegel nggak Bu daerah punggungnya?
luar biasa pegelnya. Nah, aktifkan bapak-bapak yang hadir pada saat ini untuk memijat punggung ibu, gitu ya. Nah, itu akan rasanya rileks sekali. Satu, rileks. Yang kedua, merangsang produksi ASI, gitu ya. Nanti ini caranya gimana akan diajarkan di ruangan. Atau mungkin tadi saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang tidak lahir di rumah sakit bunda. Ya, oke, itu nanti pijatannya. Nah, kita lihat dari leher sini sampai ke batas bra. Itu lingkaran. Maksudnya berbentuk putaran lingkaran dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Saya akan menyontohkan ke Suster Yani, ibu-ibu akan contohkan ke pasangannya. Jadi bapak memasas ibu. Kita mulai ya, mau ya? Biar ibu-ibu besok rileks. Oke? Oh iya, kalau yang bapaknya tidak hadir saat ini, katanya Dokter Taufik bersedia. Enggak bercanda. Sama teman-temannya saja, oke? Kalau Dokter Taufik saya takut, nanti malah jadi. 1, 2, 3 dari atas dulu. Putar, terus spiral, bentuk spiral, sambung menyambung. Terus enak nggak Bu? Enak, oh ibunya bilang enak. Coba saya perhatikan. Wah, kalau gitu mulai belajar. Coba saya lihat. Wah, bapaknya kuat banget. Hebat, pegelnya langsung hilang. Iya, betul sekali. Terus sampai ke bawah, ke batas bra. Enak sekali, memang enak Bu. Saat ini karena ibu posisinya belum menyusui. Kalau sudah menyusui itu berasa banget Bu. Karena kalau menyusui kita tidak rileks, ini kaku. Badan kita seperti ini. Setelah dimasas itu enak sekali, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini variasi posisi menyusui. Ini adalah tahapan yang sangat penting bagi ibu untuk menyusui. Ibu-ibu sudah megang bayi masing-masing, saya juga akan pegang bayi. Pertama-tama yang saya mau tekankan ke ibu, cara memegang bayi dulu. Karena di sini banyak sekali pasien-pasien kami yang memegang bayinya itu masih ragu-ragu. Apalagi anak pertama, bukan kategori takut sih sebenarnya. Karena sayang, takut anaknya kejepit atau kegencet seperti itu. Tapi alangkah sayangnya lagi kalau bayinya tidak dipegang dengan benar. Kalau pemegangannya salah, itu yang akan menyebabkan bayi itu gimana ya, posisinya tidak nyaman, gitu ya. Saya akan coba dulu. Atau di sini ada beberapa ibu-ibu yang sudah bisa memegang bayi. Masih pada ragu? Saya akan tunjukkan dulu ya. Ibu jari ibu dan jari tengah ibu serta jari jempol ibu pas di belakang telinga bayi. Tengah bayi, lalu renggangkan jari-jari ibu yang lainnya ke ketiak atau punggung bayi. Ya. Karena ada beberapa ibu-ibu yang saya perhatikan megang bayinya gini, di sini. Nanti pada saat bayinya meletak seperti ini, palanya tidak kesanggah, gitu ya. Tapi ada juga yang megangnya begini, nih, gitu. Nanti pada saat bayinya ketuk seperti itu, badannya tidak tersanggah, gitu. Itu yang membuat bayi-bayi juga bayi-bayi suka rewel akhirnya. Nah, terus yang kedua juga gini, saya perhatikan juga ibu-ibunya gini, megangnya takut. Kalau diginiin bukannya nanti mencekek, Suster Lisma. Nanti bayinya nggak kesakitan, tidak, kita tidak menekan kuat sekali, kita hanya menyanggah dan inilah yang topangan kita. Jadi ini hanya untuk bersandaran bayi saja. Ini yang menopang yang ke arah kanan, ke arah kiri gitu ya. Oke, bisa semua? Ini ibu-ibu sering bapak-bapak yang lebih pakar dibandingkan ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih rasa takutnya lebih tinggi, gitu ya. Oke, nah selanjutnya step yang selanjutnya yaitu ke posisi bayi. Kita akan lihat posisi yang pertama yaitu posisi ibu tidur telentang. Ini yang tadi dikatakan oleh Dr. Tiwi yaitu IMD, inisiasi menyusui dini. Ini dilakukan pada saat bayi lahir. Di kamar bersalin, kalau ibu lahir spontan atau normal ini bisa dilakukan. Nah, posisi yang kedua yaitu Madonna. Posisi Madonna ini sering sekali yang kita lakukan di ruangan kamar ibu persalinan atau di ruang rawat inap ibu setelah bersalin. Kita akan coba sama-sama posisinya. Ini posisi yang tepat yaitu ibu pegang bayinya seperti ini ya. Lalu ibu mau memposisikan posisi Madonna. Caranya seperti apa? Ambil serah terima dulu kepala bayi atau posisi badan bayi, lalu letakkan ke tangan ibu, lengan ibu di sebelah sini. Ya, letakkan. Lalu jari-jari ibu, telapak tangan ibu merangkul sampai ke bokong bayi. Ya, kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Sampai ke bokong bayi dan usahakan posisi menyusui ini prinsip paling baik adalah telinga, tangan, kaki sejajar, segaris lurus menghadap perut ibu. Oke? Telinga, tangan, kaki sejajar, segaris lurus menghadap perut ibu. Karena gini, ada beberapa pasien yang saya perhatikan menyusui seperti ini.
Ini badan bayinya agak miring sih dikit, tapi kepala bayinya lebih miring ke sini. Coba kita sama-sama posisi miring sedikit, lalu kepalanya lebih miring. Coba kita sama-sama rasakan bagaimana kalau bayi menelan. Kita telan ludah kita sama-sama. 1, 2, 3. Nyaman tidak? Tidak nyaman, apalagi kalau bayi kita, gitu ya. Jadi perlakukanlah bayi kita dengan baik. Oke, jadi posisinya seperti ini. Yang kedua yaitu posisi tidur miring. Posisi tidur miring ini juga sangat penting supaya ibu-ibu nih kalau habis selesai menyusui kan capek ya. Gitu, kadang ngantuk, masih hawa-hawa ngantuk tuh masih kenceng banget gitu. Terus bayinya nangis, sedangkan kita mau ASI eksklusif, bagaimana caranya? Susui bayinya dengan posisi tidur. Caranya gimana suster? Miringkan bayinya dulu, sejajar, garis lurus, lalu ibu juga miring. Gitu ya, ibu miring, lalu standarkan puting susu ibu berada di bibir bayi paling atas. Gitu. Kalau sudah pas, baru masukkan. Gitu ya, dan terus bayi ibu usahakan pegangnya tidak seperti ini gitu, jadi tidak menyanggah. Yang menyanggah badan bayi adalah bantal atau tangan ibu juga bisa, tangan ibu yang ini. Bayi menghisap tidak dari puting tapi dari areola. Jadi kalau memang dari puting, itulah yang menyebabkan lecet puting susu gitu. Jadi kalau ibu merasa puting saya datar, tidak usah khawatir ya, tetap bisa proses menyusui. Yang selanjutnya saya dengar tadi ada ibu yang kembar, yang hamil kembar. Ini juga sering kita lakukan yaitu double football. Double football kita lihat di poin nomor H, yaitu yang H. Jadi hanya menempel seperti ini aja. Gitu. Prinsipnya pun sama, tetap telinga, tangan, kaki segaris lurus menghadap ke perut ibu. Dan ini dilakukan tidak hanya untuk bayi kembar, bayi satu pun bisa. Seperti yang tadi di gambar videonya Dr. Tiwi, lihat ya, yang ibu proses menyusui itu posisi football. Jadi terkadang gini, ada bentuk payudara yang mungkin agak jatuh. Posisi football itu sangat nyaman dilakukan. Gitu. Jadi ibu hanya menyangga seperti ini, ibu menyusui. Tangan satunya tinggal kitik-kitik. Karena bayi menyusui terkadang begini bu, ngisep, diem. Ngisep lagi, diem. Gitu. Nah itu akan panjang waktunya. Kalau bisa ibu kitik-kitik. Kitik-kitik, ayo deh bangun deh. Terus dia ngisep lagi. Goyang-goyang payudara ibu supaya dia ngisep lagi. Seperti itu, ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita lihat sama-sama ya, bayi A, ibu posisi menyusui A dengan posisi B, baik yang mana? Yang A, betul sekali. Oke, slide selanjutnya. Ini perlekatan. Ini poin yang penting supaya tidak terjadinya lecet puting susu. Ini adalah pabrik. Yang hitam-hitam ini adalah gudangnya ASI. Jadi sebaiknya bayi itu menyusu dari gudangnya ASI, karena kalau kita lihat anatominya nih bu, ini kan kayak grenjel-grenjel nih, kayak buah-buah anggur, ini pabriknya ASI nih. Kalau di hari kedua atau hari ketiga, ibu akan rasakan grenjel-grenjel pada payudara ibu. Betul kan ibu? Yang anak kedua, betul ya? Di sini grenjel-grenjel. Nah, di sini yang seperti kita lihat saluran-saluran, ini salurannya kecil. Jadi kalau seandainya bayi mengisap dari puting, betul sekali, akan terjadi lecet puting susu dan ASI yang keluar tidak terlalu banyak. Karena hanya saluran yang kecilnya yang dihisap. Tapi kalau dari gudangnya, coba ibu sama-sama nanti pas di persalinan, ibu tekan, keluarkan dari gudangnya, pasti ASI yang keluar akan lebih banyak dibandingkan dari puting. Kita akan sama-sama nanti perhatikan ya. Gitu. Jadi gini, caranya seperti ini. Kalau ibu mau ngetes mengeluarkan ASI dengan cara memerah, taruh tangan ibu jari dan telunjuk ibu di luar hitam-hitam atau gudangnya ASI, renggangkan ke belakang, lalu tekan ke depan, set, seperti ini. Maka ASI yang keluar akan banyak. Tapi kalau ibu coba dengan memencet putingnya saja, itu ASI yang keluar sedikit. Keluar sih, tapi sedikit dibandingkan dia di gudangnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa bayi pun mengisap dari gudangnya. Oke, caranya gimana suster? Caranya seperti ini. Jadi pada saat ibu menyusui, taruh tangan ibu, 2 jari di bawah dan 1 jari ibu jari di atas, di luar hitam-hitam. Lalu kerutkan, maka dia mengkerut, gudangnya mengkerut, ngumpul semua. Nah pada saat mengkerut seperti ini, tempelkan puting susu ibu ke bibir bayi. Kalau bayi itu haus, dia akan begini. Kan kita tempelkan ibu, dia akan gini, seperti itu, nyari, mangap gitu ya. Nah pada saat seperti itu, ini kan tadi posisi ibu seperti ini nih, posisi menyusuinya. Setelah kita kerutkan, kita tempelkan, bayi itu nyari nih,
mangap lebar. Setelah itu dorong puting susu ibu ke mulut bayi, dekap bayinya, hap. Gitu ya. Jadi usahakan posisi ibu tetap posisi seperti biasa, dorong, dekap, hap. Bukan ibunya begini, hap, hap, gitu. Itu capek gitu. Karena memang beberapa ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Nunduk aja begini terus. Aduh, lama bener ya kelarnya. Aduh, nggak kelar-kelar nih, capek bener nih. Gitu. Tapi kalau seandainya ibu dorong, lalu ibu dekap seperti ini, ibu rileks. Ibu mau sambil tidur-tiduran pun ngambil ngantuk dikit, lihat lagi, oh masih nyusu. Seperti itu bisa. Tapi kalau ibu sudah kaku, aduh lama banget, ini udah pegel nih, gitu. Ya. Jadi seperti itu, didekap. Tidak dijauhkan. Ibaratnya seperti ini. Kalau seandainya ibu jauhkan, bayi ngisep akan seperti ini. Nget, set, set, terasa perih. Dan puting susu berada di langit-langit yang paling atas. Coba ibu raba langit-langit ibu paling atas, itu kasar paling depan. Paling dalam itu licin. Itu akan yang menyebabkan lecet puting susu. Tapi kalau ibu dekap seperti ini, bayi akan ngisepnya seperti ini. Nah terus kayaknya nyeri nih, buka dikit bayinya. Buka tutup pakai tangan ibu. Buka dikit, wah bener puting doang nih posisinya. Dorong lagi, kerutkan lagi, dorong lagi, hap, tempelkan lagi. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya lama-lama, enak, nggak terasa sakit ya, nggak terasa ya, itu berarti tepat. Oke, ini catheter atau kalau bayi ibu sudah memiliki perahan, ini bisa digunakan dengan menggunakan cara menyusui dengan menggunakan gelas ataupun bisa menggunakan sendok. Yang tadi Dokter Tiwi katakan sebaiknya tidak menggunakan dot terlebih dahulu karena takut membuat bingung puting. Bisa menggunakan dengan gelas. Sering sekali saya juga mengatakan gini, untuk ibu-ibu hari kedua nih, karena kejar tayang sekali untuk bilirubin supaya tidak kuning, itu gunakan spuit. Nanti ibu yang tidak lahir di bunda bisa minta tolong ke susternya. Di hari kedua, kan bayi menyusu nih di hari 0 pertama, hari 0 hari pertama itu bayi nyusuin aktif. Di hari kedua, ibu coba lakukan perahan. Gitu, supaya ngedrop nih. Kalau susu formula seperti yang dari Dokter Tiwi katakan, mau berapa cc? 30 cc, hayu jebret. Gitu ya kan? Nah kalau ASI, kita kan tidak tahu. Nah dengan cara kita perah, kita bisa tahu. Gitu, setidaknya berapa cc yang dihisap. Walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu sangat membantu. Caranya gimana? Kalau ibu-ibu yang lahir di bunda, nanti di hari kedua akan dibantu oleh suster kami dengan cara masas payudara di hari kedua dan diperah di hari kedua juga. Ada beberapa pasien kami yang sudah di hari kedua bisa dipompa ada gitu, tapi ada juga yang tidak. Seperti ini, tadi kan perahan sudah kita lakukan ya. Dengan cara ditekan seperti ini, lalu sedot, jarumnya kita lepas, nggak usah pakai jarumnya, sakit. Ibunya ketawa ngakak, iyalah. Jadi ditekan, keluar nih kolostrum, seperti yang Dokter Tiwi katakan hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes, kumpulkan, sedot, kumpulkan. Sedotnya seperti ini, sedot, kumpulkan, rutin gitu, teliti ibunya udah kayak lagi ngapain gitu. Tarik sedikit demi sedikit, terus naikkan, dapat berapa cc? 0,5 aja sudah sangat berharga gitu. Habis itu apa? Berikan ke bayi, seperti itu. Lakukan seperti itu, maka rangsangan produksi ASI ibu pun akan banyak. Tapi tidak tiap 2 jam itu terus yang dikerjain, akhirnya bayinya nyusunya tidak gitu, tidak juga gitu. Tetap bayi yang utama untuk refleks hisapnya. Ya, ini masas payudara. Yang pertama yaitu terlebih dahulu tetap cuci tangan ibunya dulu, lalu siapkan minyak yang memang aman bagi ibu. Lanjut, ini adalah gerakan dari masas. Yang pertama yaitu putaran, sebanyak kurang lebih sekitar 30 kali gerakan, seperti ini. Ya. Ini kapan boleh dilakukan? Silahkan ibu mau lakukan di kehamilan ibu, boleh, tapi tidak terlalu kencang-kencang. Nanti saya dimarahin oleh Dokter Taufik, karena takutnya merangsang kontraksi. Jadi bisa dilakukan di usia kehamilan 38 ya dokter ya? Bisa ya dok, 38 bisa dilakukan, 39 boleh dilakukan. Karena kalaupun merangsang kontraksi memang sudah waktunya gitu ya. Oke, 30 gerakan, lalu ini sanggah tangan ibu. Satu tangan di bawah payudara, satunya dari atas payudara ke arah areola. Selalu gerakannya ke arah areola. Karena dari atas diarahkan semuanya ke pusatnya yaitu gudangnya ASI. Lanjut, ini bentuk spiral. Ini sangat
sangat-sangat berharga bentuk gerakan ini pada ibu yang payudaranya sudah kenceng ataupun sudah bengkak lah kategorinya ya, asinya sudah banyak. Wah, ini sangat bermanfaat banget. Itu merelaksasikan dan memecahkan gumpalan-gumpalan asi yang ada di payudara ibu, diarahkan ke gudangnya. Sehingga pada saat bayi mengisap, serot yang keluar banyak sekali. Set seperti itu. Yang berikutnya yaitu tangan menempel, ibu jari mengarah ke kepal, seperti mengepal, arahkan dari atas ke bawah, ke arah areola, ke arah areola, ke arah areola, sekelilingnya, ganti-gantian, ya. Nah, yang berikutnya yaitu yang tadi saya katakan praasi. Oke, gunakan waslap air hangat setelah ibu memasas karena kan harus menghilangkan minyak-minyaknya ya. Gunakan air hangat lalu air dingin. Oke, selanjutnya. Ini kita masuk ke perawatan tali pusat. Ini beberapa ibu-ibu gimana cara rawatnya. Aduh, serem banget melihat yang gelinjer-gelinjer itu di perut bayi. Itu namanya tali pusat. Itu seringkali ibu-ibu pada takut, aduh saya takut apalagi udah menjelang-menjerang kering. Putus nggak nih? Putus nggak nih? Gitu ya. Caranya seperti ini. Tadi ada ya. Ini kita lihat di depan, anggap saja ini tali pusat. Ini tali pusat pada bayi yang kita bersihkan pertama kali, yaitu gunakan kasa alkohol. Kasa alkohol untuk membersihkan. Oke, bersihkan dulu dari pangkal tali pusat yang menempel di perut bayi. Karena di situ sumber-sumber kuman atau bakteri-bakteri ada di pangkal pusatnya. Bukan di ujungnya ya, gitu. Terkadang ibu-ibu ke ujung-ujungnya, tapi yang paling penting adalah di pangkal tali pusat. Oke, kita lihat ke arah luar. Jadi dari dalam keluar, tidak muter-muter, tidak seperti itu. Ya, dari dalam keluar menggunakan kapas alkohol. Nah, setelah itu, setelah bersih, kita gunakan kasa steril yang kering. Dulu ada beberapa yang memakai kasa alkohol, tapi terkadang gini, ibu-ibu terkadang membuatnya seperti ini. Kasa alkoholnya tidak terlalu diperas sekali, jadi pada saat alkoholnya menguap, tinggal basahnya, akhirnya lembab tali pusatnya gitu. Tapi kalau sudah kasa kering, kan ibu sudah mensterilisasikan dengan kasa alkohol tadi, tinggal bungkus pakai kasa steril yang kering. Gitu. Ada beberapa rumah sakit yang saya ketahui juga, dia tidak dibungkus sama sekali, gitu, dibiarkan begitu saja. Gitu ya. Prinsipnya kita menutup supaya terhindar dari kotoran ataupun kuman. Ya. Oke, slide selanjutnya. Oh maaf, untuk menutup tali pusat caranya akan dicontohkan. Kasanya kita buka, kita lebarkan lalu kita lipat lagi menjadi 4 bagian, lalu kelilingi di pangkalnya yang dikelilingi. Jadi tutup pangkalnya tali pusat dengan perut bayi, itu ditutup, tidak usah dilem ataupun diapapun, udah habis ditutup, lekatkan aja seperti itu. Setelah itu tutup pakai popok ataupun pampers bayi. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita ke memandikan bayi. Ini juga para ibu-ibu ada yang takut mandiin ya, udah mama aja deh, udah mertua saya aja deh, gitu. Nah, ini ibu bisa lakukan sendiri mandiin bayi. Biasanya gini, ibu kan lahiran nih. Hari pertama mungkin kalau seandainya dia operasi, dia masih terpasang infus kateter. Nah, setelah ibu dilepas, kalau ibu ada yang pasien Dr. Taufik nih, siangnya mungkin dilepas, tergantung 24 jam ibu dirawat, itu kateter akan dilepas, ibu mobilisasi, dengan ibu mobilisasi atau bergerak aktif, besok paginya ibu akan diajarkan untuk memandikan bayi dan masas bayi. Oke, pertama yaitu siapkan keperluan bayi dulu, handuk 2 dibentangkan. Setelah itu waslap jangan lupa. Selanjutnya yaitu gunakan gayung. Gayung itu gunakan 2 gayung nggak ada, nggak apa-apa ya. Anggap aja ada 2 gayung. Nah, terus air panas, air hangat. Cara menguji ini air hangat cukup untuk bayi gimana sih suster caranya? Pertama, ibu tuangkan dulu air dingin secukupnya. Setelah itu ambil air hangat, siram mengelilingi. Jadi rata. Kalau ibu tuangkan satu posisi atau satu pusat, dia akan mengendap di sana dulu. Tapi putarkan. Habis diputarkan, ibu haduk. Setelah ibu haduk rata, ibu tes dengan sikut ibu. Karena daerah sini agak sensitif. Setelah ibu tes, oh hangat,
cocok untuk tubuh bayi, sehangat-hangat kuku, baru boleh diberikan bayinya. Yang kedua, sebelum ibu memandikan bayi, ibu harus siapkan dulu kebutuhan bayi setelah mandi. Karena gini, terkadang ini belum disiapin nih. Nah, pas bayinya udah selesai, aduh lama amat, ininya mana, celananya mana, popoknya mana, bajunya mana, itu ribet banget gitu. Jadi siapkan dulu. Bedong, sudah dijembreng seperti ini persiapannya ya, sudah dibentuk seperti ini aja. Jadi bayi udah selesai tuh udah siap gitu ya. Habis bedong, baju bayi sudah disiapkan, buka kancingnya. Lalu pampersnya atau menggunakan popok terserah ya. Siapkan, setelah sudah siap tutup. Karena nanti kalau udah selesai tinggal jembreng aja, tinggal buka gitu ya. Sudah selesai siap semuanya, terus kasar steril juga sudah disiapkan. Nah setelah itu baru deh kita proses memandikan. Air hangat sudah, handuk sudah, waslap sudah, baju sudah, tinggal bayi. Sambil dibuka bajunya dan dimandikan. Caranya bagaimana? Sebenarnya waslap itu harusnya 2, karena muka bayi dengan badan itu waslapnya dipisah. Ya, tadi kenapa saya katakan 2 gayung, gitu ya. Jadi gayung yang berisi air hangat satu, yang satunya juga berisi air hangat, terisi dengan waslap yang untuk di muka, yang satunya lagi untuk badan bayi. Ya, caranya, aja ya. Caranya tuangkan sabun ke dalam waslap ibu, tuangkan secukupnya. Setelah itu masukkan ke dalam air sedikit, atau air sedikit boleh, basahkan waslap ibu terlebih dahulu, baru tuang sabun ke dalam waslap, kucek-kucek dulu supaya agak berbusa. Setelah berbusa, baru bersihkan tubuh bayi. Ya, jadi ambil waslap, basahkan sedikit, setelah itu tuangkan sabunnya, ucek-ucek supaya berbusa, baru lap bagian bayinya. Dari tubuh bayi terlebih dahulu, jangan lupa leher ya. Kadang bayi sininya masih banyak yang putih-putih gitu, karena kelewat, hanya dadanya aja gitu ya. Untuk menyabuni sebaiknya di luar, karena gini, untuk ibu-ibu kalau langsung di dalam takutnya licin gitu, resiko untuk bayinya nanti ya. Jadi di luar. Setelah itu usap leher, dada, jangan lupa ketiak, karena ketiak juga suka ada lemak-lemak ya gitu. Ketiak bayi, terus ke punggung, ke lengan, ke kaki, semuanya ya, kecuali bagian muka. Setelah itu bagian muka kita taruh waslap kita, ganti waslap yang untuk muka. Kalau untuk muka terkadang ada beberapa yang menggunakan sabun tertentu yang untuk alergi, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan sabun, jadi hanya kasa basah kita usap dari matanya, telinga, hidung semuanya, ya, oke. Telinga, hidung sampai ke kepala. Kalaupun ibu mau menggunakan ini ke sampo bisa, tapi yang di kepala, khusus kepala, ya. Setelah muka baru ke kepala. Oke, setelah itu baru bayi ibu dimasukkan ke dalam air. Cara megangnya juga hati-hati. Kan ibu pada pegang bayi tuh. Pegangnya seperti ini. Sanggah di ketiak bayi yang sebelah sini. Tangan ibu masukkan. Biarkan kepalanya berada di sini. Jadi kepala bayi bertahannya, sandarannya di tangan kita begini nih, gitu. Nah ininya tangan ibunya nehan, jadi tidak akan jatuh. Kalau ibunya megangnya, nah seperti ini, pas sekali seperti ini. Dan ini posisinya agak direbahkan. Kalau diri dia akan cucuk jatuh, jadi agak rebah dikit. Dan ini menyanggah, ini sangat menyanggah kuat sekali loh, gitu. Jadi bayi tidak akan jatuh, ya. Nah setelah itu bayinya dimasukkan deh ke dalam air. Suster, terus tali pusatnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, masukin aja semuanya, gitu ya. Masukkan ke dalam air, siram deh, kucruk gitu, sampai ke seluruh badan bayinya, ke ketiak-ketiaknya, ke leher-lehernya dibersihkan, gitu ya. Terus semuanya dikucruk-kucuk. Nah, setelah depan selesai, belakang. Kita putar bayinya. Ini ibu-ibu sering, aduh gimana nih cara muternya? Gimana cara muternya? Aduh saya takut nih, jatuh nih, ntar nih, jatuh nih. Gitu. Caranya gimana? Kita lihat.
Sanggah dulu bagian depan, sama, tetap operannya di ketiak. Ibu jari bertemu dengan ibu jari sini, operan. Ketiaknya pegang. Setelah benar-benar disanggah oleh ketiak tangan yang satu, baru tangan yang satu melepas. Gitu ya. Taruh lagi madep ke sana. Ini bayi seneng banget Bu. Setelah kita taruh begini, itu bayi biasa gini, koplok 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 gitu. Dia renang seperti yang tadi digambarkan. Ini dia akan renang gitu. Nah, setelah itu baru ibu siram. Dia bayi seneng banget bisa bertahan lama bagian punggung. Gitu, karena sering main-main bayinya. Habis itu jangan lupa bagian kemaluannya juga disiram ya. Jangan sampai kelewatan gitu. Oke. Udah ya. Nah setelah itu baru deh kita taruh handuk. Kita ke handuk, kita bersihkan, lap-lap saja gitu. Gak usah terlalu dikucak-kucak badan bayinya, lap-lap aja. Tekan-tekan, tekan-tekan. Setelah selesai kering, baru kita pakaikan bajunya gitu ya. Kita pakaikan bajunya. Untuk pemakaian baju, sudah paham semuanya? Mau dipraktekkan juga aja? Mau, oke baik, mau. Oke, bajunya kan ini kan udah nih kita lap-lap, baju udah kita jembrengin deh, gitu. Nah setelah kita jembrengkan bajunya, kasa steril tadi dan kapas alkohol tadi kita gunakan setelah bayi itu kita taruh di baju yang kering supaya bayinya tidak kedinginan. Setelah kita taruh, kita bersihkan tali pusatnya seperti yang metode tadi. Setelah itu juga dililit tali pusatnya dan baru tutup dengan menggunakan pampers. Pampers, baju bayi, setelah baju bayi bedong. Nah, bedong mau lihat cara bedong? Kita lihat ya supaya nanti ibu ataupun bapak bisa membedong bayinya dengan baik. Yang lainnya kita singkirkan ya. Nah, ibu membedong atau bapak membedong, ibu menyingkirkan bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi. Oke, kita lihat cara membedongnya ya. Bentangan dulu, terus bedongan itu berada di batas leher atau pundak bayi. Ya, setelah itu kayak gini, ada beberapa teknik metode kanguru itu kita tidak lagi membiarkan bayinya lurus tangannya ditegap, hap seperti ini, tegap, grab, tidak seperti itu lagi. Tapi ada yang seperti ini, dua-duanya dilipat seperti ini, baru dibedong. Dan bedongnya tidak terlalu kuat yang akhirnya begitu, aduh sesak suster, gitu. Tidak, ya. Karena apa? Posisi bayi waktu di kehamilan seperti itu, dia seperti ini, gitu. Jadi kalau seandainya dibedong seperti itu, bayi itu merasa hangat, gitu. Dan dia pun kalau mau bergerak-bergerak masih bisa. Kalau begini, hap. Aduh suster gimana nih gitu ya. Tapi ada beberapa yang seperti ini juga bayinya memang aktif, dia lepas tut merdeka kata dia gitu ya. Lipat satu sisi dari sebelah kanan, setelah itu selipkan di belakang tubuh bayi. Habis diselipkan taruh, tindihkan lagi tuh kainnya kan. Setelah itu tarik yang dari bawah ke atas, sep. Habis itu lipat lagi, karena kan panjang ya, lipat lagi supaya rapi gitu. Setelah itu, ini takutnya melebar sekali, segitigakan. Oke, setelah itu tahan bayi di sebelah sini, lipat, lilitkan ke tubuh bayi. Oke, lalu selipkan deh ujungnya rapi. Siap jalan-jalan mami, gitu. Oke, sip. Slide selanjutnya. Untuk sterilisasi botol mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan alat steril pribadi, ataupun kalau seandainya tidak ada alat steril, ibu bisa gunakan air rebusan. Setelah air berubah mendidih, matikan, lalu celupkan botolnya. Gitu ya. Botol, terkadang botol ASI itu ibu kalau seandainya udah di sini tadi banyak yang bekerja ya, luar biasa. Mulailah menabung ASI sejak dini. Jadi nanti pabriknya atau tabungannya banyak. Caranya gimana? Bapak ada yang suka minum UC1000 tidak? Gunakan tuh botolnya, habis minum isinya, manfaatkan botolnya, cuci, sterilkan, bisa jadi botol ASI, tabung ASI gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini coba ibu lihat, kalau yang sudah mulai perah, produksi ASI-nya banyak, bisa ditabung seperti ini, coba lihat.
Ya, luar biasa ya. Saya percaya ibu-ibu nanti bisa seperti ini. Gitu, ya. Nah, untuk ketahanan ASI, udara luar itu ASI bertahan 4 sampai 6 jam. Jangan lupa setiap ibu memerah itu tanggalin di botolnya, tanggalin jamnya, boleh digabung dalam waktu 24 jam. Perahan yang 2 jam pertama, 2 jam kedua, yang penting dalam 24 jam. Kalau lebih dari situ sebaiknya pindahkan ke botol yang lain dan dengan suhu yang sama dulu baru dicampur, ya. Nah, di dalam freezer, di dalam cooler es seperti ini atau termos es itu tahan 1 kali 24 jam. Di dalam rak-rak 2 kali 24 jam, rak-rak kulkas. Kalau di dalam freezer double pintu itu tahan 3 bulan, freezer 1 pintu itu 1 minggu. Gitu. Kalau seandainya ada yang khusus tuh yang untuk daging, itu lebih lama tahannya. Double freezer, oh ini tidak ada. Itu bisa lebih lama, bisa sekitar 6 bulan. Gitu ya, karena khusus. Oke. Slide selanjutnya. Ini untuk makanan ibu menyusui. Tadi ada gizi-gizi yang seimbang dari Dr. Taufik ya. Sama prinsipnya, kalau dibilang tidak boleh minum kopi, nanti bagi yang peminum kopi saya dimarahin. Jadi boleh, tapi dalam arti tidak terlalu banyak, gitu ya. Oke, saya selanjutnya. Ini untuk saya beritahukan saja, kalau ibu mau menyusui, sebelum ibu menyusui sebaiknya ibu minum air. Gitu ya, karena sesudah ibu menyusui pun ibu sebaiknya minum air dengan 2 atau 3 gelas, karena gini, pada saat bayi menyusu itu adalah cairan tubuh ibu yang dikeluarkan. Kalau seandainya ibu kurang minum, seperti kita orang dewasa, jangankan menyusui, ibu kurang minum nih, terus ibu buang air kecil, maaf nih, coba deh lihat, pekat, terus kuning pekat, terus baunya tidak enak dan sedikit, begitu pula dengan ASI. Jadi ibu banyak minum, setelah menyusui kan keluar nih, dikeluarin berapa cc cairan tubuh ibu, gantikan lagi, gitu ya. Baik,